bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ambil dagingnya, buang durinya. Wah, inilah semangat yang kita hayati beberapa minggu ini. Dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan khotbah tentang mengambil dagingnya dan buang durinya. Demikianlah kalau kita mau hidup penuh dengan kebahagiaan dan penuh syukur. Ambil dagingnya. Hidup itu seperti makan ikan ini, saudara. Kalau kita makan dagingnya, lezat. Tapi hati-hati, saudara. Jangan kita sampai kemakan durinya. Pertanyaan saya, hari ini apakah kita juga sudah memberikan daging kehidupan kita, yaitu yang lezat dari sifat kita, yang baik dari karakter kita, kepada orang lain, pada suami kita, kepada istri kita, kepada sesama kita? Apakah kita sudah memberikan daging yang lezat itu? Atau jangan-jangan kita juga memberikan durinya pada orang lain, sehingga pasangan kita, orang lain merasakan sakit, merasakan tidak nyaman ketika berdialog dengan kita. Coba saya mau tanya, siapa suami istri di sini yang nyaman berdialog panjang dengan pasangannya? Karena pasangannya kalau diajak bicara itu enak, nyambung kata orang. Karena dia memberi dagingnya, bukan durinya. Tapi saudara harus hati-hati. Dalam segala hal, apapun hidup kita, selalu ada duri di dalam kehidupan itu. Seperti ikan ini dan ikan ini selalu bukan cuma daging, ada duri. Dalam segala hal ada duri tersembunyi. Karena itu hati-hati, saudara. Saudara bekerja itu daging, memberikan yang nyaman, yang enak. Tapi hati-hati, pekerjaan itu juga bisa menjadi duri dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita tidak bijaksana bekerja, bisa menjadi duri dalam kehidupan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak bijaksana berkomunikasi dan lain-lain. Pendek kata, semua hal ada dagingnya dan ada durinya. Hati-hati, saudara. Termasuk, saudara, pelayanan di gereja. Itu tentu saja kita mengaku itu hal yang positif. Tetapi apapun yang positif itu seperti ikan ini. Ada dagingnya, juga ada durinya. Kalau tidak hati-hati, pelayanan gak cuma dapat daging, tapi juga pelayanan dapat duri. Akibatnya pelayanan menjadi penuh masalah. Dalam kehidupan kita bermasyarakat juga sama. Ada dagingnya, ada durinya. Nah, saudara harus pandai-pandai. Ambil dagingnya, lezat. Dan buang durinya. Buang kemana? Buang ke dalam sampah. Durinya biarkan buang di dalam sampah. Mungkin bisa ditunjukkan, ya, sampah. Jadi ambil dagingnya, buang durinya. Tapi yang menarik, saudara, di dalam kehidupan kita ini, banyak orang kadang-kadang sulit membedakan mana daging, mana duri. Tidak heran kadang-kadang saudara dan saya kadang-kadang kalau makan ikan, walaupun sudah hati-hati, kena durinya juga, bukan? Kenapa? Karena kadang-kadang memang sulit membedakan daging dan duri. Banyak di antara saudara dan saya kadang-kadang melihat daging sebagai duri, melihat duri sebagai daging, lalu dimakan, sakitlah tenggorokannya. Melihat suaminya, istrinya bekerja dengan baik, kadang-kadang tidak dilihat sebagai daging. Yang diapresiasi, yang dilihat duri. Dia kurang perhatian, dia kurang ini, dia kurang itu. Jadi daging dilihat sebagai duri. Apa yang baik dari pasangannya tidak dilihat.
Apa yang baik dari orang lain tidak dilihat. Sebaliknya, melihat duri sebagai daging. Oh banyak saudara dalam kehidupan ini. Orang melihat duri sebagai daging. Loh ada orang, pemuda-pemudi, sudah tahu kalau narkoba itu duri kehidupan. Kalau hal-hal pacaran seks bebas itu duri kehidupan. Tetapi melihat itu sebagai daging. Aku ingin mencicipi, aku ingin mencoba. Betul-betul sakit dan hidupnya bermasalah. Ketika jatuh di dalam seks bebas, narkoba, dan hal-hal yang sudah tahu itu duri. Ada lagi saudara, hati-hati dengan pujian. Pujian dari orang lain bisa jadi itu adalah daging yang menyemangati kita. Tapi kalau kita tidak waspada, pujian orang lain itu di balik daging ada duri. Betul. Hati-hati. Dipuji temannya, wah kamu hebat ya, gila ya. 2 hari kerja enggak pulang, wah hebat. Engkau rajin kerja ya, 2 hari 3 hari kerja dan engkau enggak pulang-pulang. Engkau lebih penting bekerja, enggak pulang-pulang, hebat. Itu daging atau duri. Kalau di satu sisi itu daging. Tapi kalau kita enggak waspada, di balik daging ada duri. Lalu dia jadi makin, wah 2-3 hari dipuji orang, kerja enggak pulang, weh hebat ya aku ya. Oh dia ingin lebih lagi, jadi 4 hari, jadi 5 hari, jadi 6 hari. Tahu-tahu keluarganya bermasalah, anak-anaknya bermasalah, kehidupannya bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan antara daging dan duri. Pujian orang harus kita tempatkan pada proporsi yang tepat. Jadilah orang-orang yang normal dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pergaulan, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita sering tidak bisa membedakan daging dan duri? Mengapa kita sering melakukan kesalahan? Mengapa kita sering melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah, bahkan hal-hal yang jahat? Kenapa kita sering melakukannya? Niatnya baik Pak saya, tapi kok hasilnya jelek. Saya niatnya mau hal yang positif, tapi kok hasilnya negatif. Saudara, Rasul Paulus sudah menyatakan itu di Roma 7 ayat 15-25. Bagaimana kita harus tahu mengapa kita menjadi orang yang niatnya baik, tapi tahu-tahu jahat. Maunya jadi suami yang baik, tapi realitanya menjadi suami yang jahat, yang bodoh dalam memperlakukan pasangannya, yang salah dalam memperlakukan istrinya. Niatnya ingin menjadi istri yang baik, tapi realitanya bertindak bodoh, bahkan menyakiti hati suaminya dan anak-anaknya. Maunya berbuat baik pada orang lain, tapi realitanya jadi orang yang jahat. Kok bisa? Paulus sudah mengatakan di Roma 7 ayat 15-25. Mari kita baca bersama-sama. Roma 7 ayat 15-25. Saya akan baca beberapa ayat ya. Mari kita perhatikan saudara. Perhatikan Alkitab saudara. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Di ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 21, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 24, dengan keadaan putus asa, Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Saudara, yang mengatakan ini bukan orang sembarang. Orang yang dikenal sebagai murid guru besar Gamaliel, seorang teolog besar di waktu itu, yaitu Paulus. Atau sebelumnya Rabi Saulus lalu menjadi Paulus, murid yang menjadi rasul bagian katakanlah setelah Yesus mati bangkit naik ke surga, baru dia menjadi rasul. Dan dikasih Tuhan, Paulus yang hebat,
dalam khotbahnya, dalam pandangan-pandangan teologinya, orang yang sangat cerdas dan pandai akhirnya mengakui, aku manusia celaka. Bukan yang baik yang kuinginkan yang kulakukan, tapi ternyata yang kulakukan adalah yang tidak baik. Bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik itu, tetapi yang jahat itu yang aku lakukan. Niatnya baik, pikirannya positif, penuh dengan firman, tapi realitanya negatif. Bukankah itu juga terjadi pada saudara dan saya? Kita ingin jadi pribadi yang baik. Saya yakin semua ingin jadi ayah yang baik. Semua ingin jadi ibu yang baik. Semua ingin jadi suami yang baik. Semua ingin jadi warga negara yang baik. Tetapi kadang-kadang kita sering salah cara, salah perilaku. Kita kadang-kadang terburu nafsu, egois. Akibatnya kalau ditanya pasangan kita, bagaimana hubungan kalian? Wah, ya begitulah. Seperti dapat duri. Kalau ditanya orang sekeliling kita, anak-anak kita, bagaimana orang tuamu? Ya begitulah. Orang tua saya memang aktivis gereja, tetapi seperti dapat duri dalam diri saya. Nah, kok bisa? Paulus memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Dan lalu dia menunjukkan apa yang menyebabkan itu, yaitu dosa. Di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-20 dan 23, Paulus mengatakan dosa itulah yang sudah menguasai dirinya. Sehingga dia mau melakukan yang baik keluarnya negatif. Mau melakukan semua yang benar jadinya kesalahan. Niatnya positif jadinya negatif. Di ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Ayat 20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Di ayat 23, aku ini tawanan dosa. Waduh. Pertanyaannya lalu bagaimana? Kalau kita semua ini tawanan dosa, maunya baik hasilnya negatif, maunya memberi daging, Pak saya ingin memberi daging yang membahagiakan pasangan saya, taunya memberikan duri, lalu bagaimana caranya? Nah, sudah dikasih Tuhan. Dibutuhkan kejujuran seperti Paulus. Paulus dengan jujur, sekalipun dia kalau zaman sekarang mungkin sudah dapat gelar dokter atau bahkan profesor doktor dalam soal teologi, filsafat, orator yang hebat, orang yang luar biasa, punya kepemimpinan, leadership, apa saja luar biasa. Tulisan-tulisannya menggugah banyak orang. Sekalipun ia begitu hebat, tetapi dia belajar jujur pada diri sendiri. Dia mengakui betapa bodohnya dia. Dia mengakui kelemahannya sehingga dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sudah dikasih Tuhan. Kejujuran Rasul Paulus mengakui kelemahannya itulah pintu untuk Tuhan mengubah hidupnya. Akhirnya dengan kejujuran kelemahannya itu dia justru berserah pada Tuhan. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Tetapi Yesus tidak bisa leluasa memperbaiki saudara dan saya sebelum kita jujur pada diri sendiri. Sebelum kita mengakui saya ini sebenarnya tidak sepandai yang saya bayangkan. Saya sebenarnya bukan suami yang baik seperti yang saya bayangkan, atau selama ini saya image diri suami yang baik, atau saya bukan istri yang baik seperti gambaran dalam hati saya. Saya ternyata tidak sebaik itu. Ternyata saya bukan orang tua yang baik seperti yang saya hayati. Kenyataannya tidak sebaik itu. Ternyata saya bukan warga negara yang sebaik yang saya inginkan.
Ketika saudara dan saya jujur pada diri sendiri, itu pintu masuk yang dahsyat. Untuk kita berserah, Tuhan tolonglah aku. Siapa yang dapat melepaskan aku dari sifat yang buruk ini? Kecuali Tuhan Yesus. Dan dikasih Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Dan mengapa Yesus adalah solusi dari persoalan ini? Sudah dikasih Tuhan, mengapa Yesus adalah solusinya? Karena sebenarnya kita sudah terikat oleh hukum dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga Paulus mengatakan ini tubuh maut, tubuh yang akan masuk ke dalam maut. Tubuh yang hanya menghasilkan hal-hal yang negatif karena jeratan dosa. Tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Dia bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Mengalahkan kuasa maut. Supaya kita yakin dan bebas. Maut bisa dikalahkan. Asal di dalam Yesus. Maut bisa dikalahkan di dalam Yesus. Karena itu Yesuslah yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Untuk menolong kita mengalahkan kuasa dosa. Saya dikasih Tuhan. Lalu Yesus di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30 mengajak kita untuk menerima satu kuk yang lebih ringan, yang lebih enak dan lebih relevan dengan dunia kita. Kenapa saudara? Karena selama ini kita tuh seperti dikuasai oleh kuk yang berat. Saudara bicara tentang kuk, kita bisa lihat gambar ini. Gambar 2 ekor hewan. Dengan kuk itu mereka disatukan. Jadi kuk adalah kayu atau alat menyatukan kedua hewan itu yang berat dan besar itu. Sehingga dengan kayu itu si sapi atau lembu bisa dikasih tugas. Bersama-sama melakukan sesuatu. Jadi kuk itu betul-betul berat. Dan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 orang-orang pada zaman Yesus pun merasakan kuk kehidupan yang berat. Pertama kuk apa? Kuk hukum Taurat. Oh saudara, betapa beratnya ingin baik pada Tuhan. Ingin jadi manusia yang dipandang Tuhan baik itu berat pada waktu itu. Kenapa? Karena hukum Taurat sudah dikembangkan bukan cuma 10 hukum, tapi menjadi 613 misfot atau peraturan-peraturan. 613 peraturan. Wah, banyak aturan. 365 aturan itu larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Waduh, 365 aturan. Sudah diatur detail. Bagaimana menghafal 365 aturan, bayangin. Belum 248 perintah. Atau sesuatu yang harus dilakukan. Perintahnya bukan 10 hukum. Tetapi sudah menjadi 248 perintah. Saudara, ada teolog yang lalu mempermainkan angka ini. 365 larangan itu sama dengan 365 hari dalam setahun, bukan? Artinya apa? Dalam setahun itu isinya cuma mikirin larangan. Ada juga lalu memakai kata 248 perintah itu seperti jumlah tulang dalam tubuh manusia, katanya. Ya. Saya kira ahli-ahli kedokteran lebih tahu jumlah yang tepat. Tapi ini adalah simbolisasi menggambarkan bahwa seluruh tubuh kita itu dikuasai oleh perintah-perintah agama. Sehingga betul-betul kehidupan beragama itu berat. Seperti kuk yang menekan. Mau jadi orang baik itu berat. Lalu kuk juga bisa dipahami sebagai kekang, tali kekang. Kita itu dipekang seperti kuda yang supaya tidak liar dikekang. Dan kekang hukum Taurat itu keras, menyakitkan. Tapi kuk juga bisa dipahami sebagai beban yang berat atau penderitaan, simbol dari penderitaan. Nah Yesus lalu di ayat 28 Matius 11 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ketika hidup saudara mulai tercocok-cocok dengan duri, ketika hidup saudara mulai terganggu dengan beban-beban berat dan Anda merasa aku nggak bisa Tuhan, tolong saya Tuhan, ini betul-betul manusia celaka aku ini. Mau jadi orang baik tapi nggak bisa. Gagal terus untuk menjadi orang baik. Lalu bagaimana? Yesus menawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah Yesus selalu membuang kuk hidup kita? Ya, kuk lama dibuang, diganti dengan kuk yang baru. Kuk yang lebih ringan dan bebanku pun enak. Wow. Apa kuk itu? Yaitu kuk kasih. Sedang dikasih Tuhan, kita diajak menerima kuk yang baru. Kuk hukum kasih. Kuk yang akan membuat kita menjadi seperti Yesus. Kalau kedua lembu yang diikat oleh kuk yang berat diminta mengerjakan sesuatu, hasilnya apa? Hasilnya adalah tanah pertanian menjadi lebih subur. Karena dengan kedua lembu, dengan kuk itu menarik alat penggembur tanah, maka hasilnya tanah pertanian yang subur. Tapi pertanyaan saya, kalau kita menerima kuk hukum kasih yang Yesus tawarkan, hasilnya apa? Mari kita lihat di Matius 11 ayat yang ke-29. Di sana kita ditunjukkan sebuah hasil kalau kita mau memikul kuk yang Yesus tawarkan. Kuk yang enak dan ringan itu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, ini adalah sebuah kuk yang berdampak kita akan jadi orang yang lemah lembut. Seperti siapa? Seperti aku dalam ayat ini, yaitu Yesus. Menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, jiwanya tenang. Bukankah hari ini kita seringkali kemerungsung? Kita seringkali dipeliputi perasaan tidak tenang. Kenapa? Nah ini pandemi Pak, saya terdampak. Ekonomi terdampak, masalah ini, masalah itu. Kerja nggak bisa lancar, kesehatan juga mungkin bermasalah. Hidup saya dengan keluarga suami dan istri sejak banyak di rumah. Saya bingung Pak, mau apa di rumah? Aneh ya. Bukankah kita semua juga ngalami yang sama? Saya hampir yakin saya mendengar sudah banyak keluh kesah orang tua. Banyak di rumah bukan berarti tidak ada masalah. Duri-duri kebersamaan orang tua dan anak di rumah juga makin banyak. Di rumah terus bukan cuma bawa daging. Tapi juga membawa duri. Kenapa? Nah, namanya komunikasi. Maunya baik, diterima salah. Maunya menegur halus, diterima kasar. Maunya bermain, diterima paksaan. Wah, dan seterusnya. Suami istri juga sama. Lalu lama-lama satu sama lain di antara rumah merasa kamu kasar, kamu egois, kamu gitu, kamu tidak enak, kamu tidak mengerti saya. Itu menjadi kuk kehidupan kita. Tapi Yesus menawarkan kita menjadi pribadi lemah lembut, rendah hati, dan jiwa yang tenang. Kuk kasih membuat hidup ringan, lega, dan kita tidak menjadi letih lesu. Pak, bagaimana bisa? Kuk kasih itu mengubah kehidupan kita begitu dahsyat. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Mari saudara, kita akan melihat gambar ini. Saudara pasti tahu itu panci apa yang ada di gambar saya. Itu panci presto, ya betul, presto ya. Duri-duri ini harusnya dibuang ke dalam ini sampah. Di sebelah saya ada sampah ini. Tetapi dengan panci presto itu kita bisa mengubah duri menjadi gizi. Nah, saya membawa ikan yang durinya lunak. Ya, mungkin, nah ini bisa dilihat ya, ikan yang durinya lunak.
Wow. Saya tidak perlu bingung-bingung membuang duri. Enak. Kenapa? Karena durinya sudah di presto, betul. Katanya di presto 1 jam durinya bisa dimakan. Nggak usah takut. Durinya gurih, enak. Kenapa? Karena ikan ini sudah di presto. Ditambah dengan air segar kasih Allah yang kita pelajari dan hidup. Duri bisa jadi gizi. Bagaimana duri jadi bisa gizi? Sehingga dagingnya enak, durinya pun lezat. Nggak perlu dibuang sampah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita mau mempresto duri-duri itu dengan kasih Yesus. Yang Yesus tawarkan. Kok bisa begitu Pak? Ya, karena dengan mempresto duri-duri itu, kita tuh belajar menjadi orang yang punya belas kasihan. Maklum, paham dengan orang lain. Mau menerima kelemahan orang lain dan mengampuni. Bagaimana bisa? Karena aku juga demikian Pak. Aku juga lemah. Aku juga penuh kekurangan. Bahkan kita bisa mentertawakan diri kita ketika kita melihat kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain bisa menjadi cermin diri kita. Ketika kita melihat ada orang yang egois. Kita melihat orang yang sombong. Ketika kita melihat orang yang keras, yang ketus, yang gak menyenangkan. Segera kita ketawa. Aku juga seperti itu. Sama, enggak beda. Paling beda-beda tipis lah 11-12. Tapi yang jelas dia egois. Aku juga. Dia seringkali berbuat kesalahan. Dan kadang-kadang dianggap orang jahat oleh orang lain. Aku juga. Orang-orang terdekatku juga seringkali menganggap aku tidak bijaksana. Aku juga. Kita melihat orang lain, wah dia itu gayanya begini begitu. Orang Jawa bilang kemaki. Wah dia itu begini. Kita punya banyak koreksi terhadap orang. Tetapi dengan mempresto kehidupan ini. Dengan kasih Kristus, segera kita bisa mentertawakan. Bahkan tertawa dengan diri kita sendiri. Aku juga seperti itu. Enggak kalah kemakinya 11-12. Kalau dia seringkali hanyut oleh ambisinya, aku juga sama. Dia seringkali mengasari orang lain, jatuh dalam sikap yang buruk, aku juga. Inilah yang Paulus ajarkan pada kita. Mengajak memandang saya sama manusia celaka. Walaupun Rasul Paulus itu top pinternya, prestasinya dalam segala hal. Tapi dia jujur, ya aku juga. Aku butuh Yesus karena itu. Saudara, karena itu saudara, ketika kita memandang kelemahan orang lain dengan kasih, maka kita sedang mempresto kebencian menjadi gizi, membuat kita belajar. Kalau begitu aku jangan seperti itu lagi. Malulah. Ya aku juga seperti itu. Gak perlu aku menunjuk dia. Itu tunjukkan buat diriku. Bukankah 1 jari ke depan sama dengan 4 jari pada diriku. Sekarang aku ya gak beda. Dia ini egois, bukankah aku juga sama? Enggak beda. Dia ini egois, bukankah aku juga sama? Enggak beda. Ketika aku mengatakan dia ini orangnya antik, ya aku juga. Ada banyak suami yang hari ini tidak puas dengan sikap istrinya. Ada banyak istri yang tidak puas dengan perilaku suaminya. Tapi ingat, itu juga cermin dari diri kita. Kita sama. Bagaimana supaya tidak sama dan berubah? Presto dengan kasih Yesus. Maka kita segera bisa melihat kelemahan orang lain dan berkata kasihan dia. Juga kasihan diriku. Kalau aku masih pakai kuk yang sama, kuk yang lama, kuk ambisiku, kuk egoku, ya aku akan seperti itu. Aku gak perlu menyalahkan orang lain dan menunjuk-nunjuk orang. Aku perlu memperbaiki diriku. Saudara, itu yang pertama. Kuk kasih. Dengan efektif bisa memperbaiki diri kita. Sudah dikasih Tuhan. Saya melihat sebuah film yang menarik tahun 2012. Diciptakan film yang judulnya Flight. Saudara, judul film Flight itu
bicara tentang seorang pilot yang namanya William Whittaker. Seorang pilot yang hobinya kokain, minum-minuman keras, mabuk. Wah, memang di satu sisi dia hebat. Suatu kali ketika pesawat mengalami turbulensi, juga akibat kecerobohan dia karena dia sedang fly pakai kokain sebelum dia menerbangkan pesawat. Tapi juga dia juga yang menyelamatkan pesawat itu. Sehingga 96 orang selamat pendaratan darurat, tapi 6 orang sisanya tewas. Tapi lepas dari itu lalu dia ditangkap, diadili dan masuk penjara. Ini kata-kata William Whittaker dalam film itu. Ketika dia di penjara lewat 1 tahun, lalu dia berkata pada napi-napi yang lain, sekarang aku jadi orang yang bebas. Kok bisa bebas? Ya, dulu ketika aku jadi pilot, aku orang yang terpenjara oleh narkoba, kokain, minuman keras, seks bebas, kehidupan yang buruk, kesombongan, keangkuhan. Perilakuku betul-betul bejat. Kini setelah aku 13 bulan di dalam penjara, aku bebas. Bebas dari seorang penipu, jiwa penipu. Bebas dari narkoba, bebas dari minuman keras, bebas dari seks bebas, bebas dari segala yang jahat. Aku belajar hidup yang baru. Nah, dia puas ada di dalam penjara. Ini membangun hidupku. Saudara, jadi yang menarik, saudara, penjara itu mengubah hidupnya, membuat dia sadar. Saudara, lepas dari itu belajar tentang orang yang jujur menerima diri sendiri. Mari saudara melihat kelemahan orang lain sebenarnya justru menjadi cermin supaya kita jujur melihat diri kita sendiri. Melihat suami kita yang kurang ini, kurang itu, yang antik dan sebagainya. Jujur pada diri sendiri dan berubahlah. Melihat sesama kita kurang ini dan kurang itu, mari itu menjadi alat introspeksi diri. Jangan sampai kita terus terjumus dengan cara hidup yang sama. Dan dikasih Tuhan, kita belajar apa lagi dari teks ini. Yang kedua saudara, kita bisa belajar dari teks-teks kita ini sesuatu yang dahsyat. Yang Yesus tawarkan, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dan dikasih Tuhan, kuk itu untuk menyatukan 2 binatang waktu itu. Dan waktu ini juga banyak ya. Di sawah-sawah itu 2 ekor sapi, 2 lembu, 2 kerbau untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi biasanya satu adalah yang pengalaman dan yang satu yang lebih muda atau yang belum pengalaman. Sehingga yang lebih muda belajar dari yang pengalaman. Pertanyaannya, kalau 2 hewan memikul kuk yang berat, mengerjakan pekerjaan yang berat bersama-sama, yang satu pengalaman dan besar, yang satu lebih kecil dan masih junior, pertanyaannya siapa yang memikul lebih berat? Dan seberat apa beban si junior? Maka segera kita akan bisa mengatakan dengan cepat, oh yang lebih berat yang pengalaman dan yang besar. Kalau begitu beban berat itu menindih, maka sebagian besar beban itu jatuh kepada si yang kuat dan pengalaman. Dan yang junior, yang lebih kecil memikul lebih sedikit. Demikianlah yang Yesus tawarkan. Pikulah kuk yang kupasang itu bukan berarti lalu Yesus memberi kuk dan dia meninggalkan kita. Tidak. Tetapi ketika Yesus menawarkan untuk kita memikul kuk, itu Yesus menawarkan untuk memikulnya bersama-sama seperti gambar ini. Memikulnya bersama-sama. Dan karena dia yang lebih kuasa, karena dia lebih kuat, dia lebih pengalaman dari kita, maka sebenarnya beban kita jauh lebih ringan. Seorang reformator mengatakan, ketika kita di dalam sebuah persoalan, lalu kita melipat tangan, saudara, apa yang terjadi? 50% persoalan kita bergeser, dipikul oleh Kristus, dan kita menanggung sisanya. Dan seorang teolog yang lain mengatakan, ketika kita nggak cuma berdoa, tetapi kita juga berusaha bersama Yesus, maka 90% persoalan kita ditanggung Yesus. Kita tinggal 10%. Kenapa?
usaha kita dan doa kita membuat kita makin ringan bersama Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Cook itu bahasa aslinya itu menarik saudara kalau kita belajar dari Cook ya. Cook itu seringkali dipahami sebagai sugos ya dalam bahasa Yunani sugos. Cook itu bisa beban berat dan simbol dari beban, bisa hukum Taurat, bisa tali kekang. Tetapi sugos hasilnya apa? Menjadi orang yang lemah lembut. Tadi di dalam ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut, prautes. Prautes itu dalam bahasa Yunani dari kata dasar praos. Artinya apa? Jinak. Ya, jinak. Jadi kok sugos menghasilkan praos, jinak. Beban berat itu bisa berubah membuat kita menjadi orang yang jinak. Ada yang mau jadi suami yang jinak? Jinak pada istrinya, atau hari ini kita suami yang galak pada suaminya. Mau mengubah diri kita dari istri yang galak, temperamental menjadi istri yang jinak pada suami. Presto dengan hukum kasih. Saudara, Yesus menolong kita, memperbaiki diri kita. Yesus memampukan kita terus memikul kuk supaya kita bisa memenuhi hukum-hukum Allah. Supaya kita dimampukan menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sedang dikasih Tuhan, Yesus juga menemani kita memikul persoalan hidup kita. Apa yang menjadi persoalan hidup saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Anda merasa Tuhan berat bebanku ini. Anda tidak pernah sendirian memikul beban itu. Ada Yesus. Dia pengalaman. Dia kuasa menolong Anda. Karena itu tidak bisa tidak, betapa ringan kita di tengah kehidupan yang penuh dengan beban ini. Selama Yesus bersama kita, maju terus dan jangan pernah menyerah. Dan kasih Tuhan yang ketiga, kita belajar sesuatu yang menarik. Kita diajak sebenarnya melalui proses mempresto kehidupan, kita diajak menjadi orang yang lebih normal. Memang zaman-zaman ini sedang banyak istilah terkait normal. Sebelum COVID dikatakan normal. Lalu setelah masa ini kita diajak menuju new normal. Lalu orang mau bertanya-tanya. Atau lalu orang bertanya-tanya, new normal itu maksudnya apa? Menjadi lebih normal, menjadi kurang normal, atau menjadi abnormal. Nah, kira-kira saudara dan saya menjadi orang yang seperti apa sekarang? Menjadi suami istri yang lebih normal, karena banyak di rumah, banyak memperhatikan keluarga, banyak bermain dengan anak-anak, atau menjadi suami istri yang masih abnormal, kurang normal. Sebab ada orang mengatakan normal yang lama itu belum normal. Wong kita belajar cuci tangan aja baru sekarang. Sebelum COVID kita bahkan tidak tahu bagaimana menjaga kesehatan kita. Kita tidak hati-hati merawat diri kita. Jadi lalu orang mengaitkan, mari kita memasuki new normal, artinya menjadi orang yang lebih normal. Orang yang lebih normal itu apa? Ya banyak di rumah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, ya bekerja juga. Tapi lebih proporsional, lebih memperhatikan segala hal. Menjadi orang yang lebih peduli orang lain dan kesehatan orang lain. Maka itu kita pakai masker dan jaga kesehatan kita supaya jangan menularkan virus pada orang lain. Gereja juga di masa ini menjadi gereja yang lebih normal. Buktinya apa? Di masa ini kita justru lebih banyak membuat aksi kasih kepada anggota jemaat, pada masyarakat yang terdampak. Kita rajin berbuat kebaikan. Dulu sebelum COVID kita sibuk rapat, kegiatan. Kita terjerat oleh tubuh maut ini. Karena kita senang rapat, karena kita senang kegiatan, kita senang perjamuan kasih intern. Kita suka di dalam gedung gereja. Kali ini kita didorong keluar oleh Tuhan. Untuk keluar menjadi orang Kristen yang normal atau lebih normal. Seperti Yesus di tengah masyarakat berbuat kebaikan, berbuat kasih nyata, mengurangi rapat,
mengurangi kegiatan di dalam gedung gereja menjadi ada di tengah-tengah masyarakat. Saudara, jadi segala duri-duri tadi dengan presto kasih Yesus bisa menjadi duri yang nikmat. Jadi misi Allah dalam hidup kita apa? Sesuai tema kita, apa misi Allah? Yang pertama, jadilah orang normal. Ya, jadilah orang normal. Saya juga bertanya pada diri saya, apakah saya ini suami yang normal? Atau selama ini suami yang abnormal, kurang normal? Saya juga bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya ini ayah yang normal? Lebih normal kalau saya seperti Yesus. Dan kurang normal kalau saya masih seperti yang lama. Saudara dan saya diajak oleh peristiwa-peristiwa pandemi ini menjadi pribadi, menjadi gereja yang lebih normal. Duri-duri kehidupan rumah tangga bisa menjadi gizi. Kehidupan pandemi yang tidak kita suka bahkan membuat kita lebih normal. Enaknya duri. Kalau di dalam Yesus menjadi lebih normal. Pertanyaannya, apakah Anda hari ini sudah menjadi pribadi yang lebih normal? Mari jadi lebih normal. Yang terakhir, di dalam teks kita ada kata lemah lembut, rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Apa itu kaitannya dengan pembicaraan kita, Pak? Itu adalah tanda bahwa presto sudah jadi. Kalau kita mempresto ikan yang berduri ini, 1 jam di presto, apa tandanya bahwa ikan itu sudah jadi berduri lunak sehingga durinya jadi gizi? Apa tandanya? Tandanya ketika kita lemah lembut, berhasil mengubah hal-hal yang berduri, yang menyakitkan orang lain, sikap sakit menyakitkan orang lain pada kita juga, lalu kita bisa terima di dalam kasih. Ketika kita rendah hati, ketika kita menjadi orang yang tenang, bahkan di tengah sikap orang lain yang buruk, kita menjadi orang-orang yang lebih normal. Itulah misi Allah dalam diri kita. Ayo kita presto. Dunia kehidupan sekeliling kita, sikap, sifat buruk orang-orang sekeliling kita, bahkan pasangan kita dan keluarga kita, kita ganti dengan rasa syukur, lembut, rendah hati, dan tenang. Semakin itu tumbuh sifat-sifat itu, yang merupakan bagian dari buah roh, lemah lembut, rendah hati, penuh syukur. Itu tandanya Anda sudah berhasil mempresto duri-duri kehidupan. Kalau belum, ayo lanjutkan proses itu. Nah, karena itu saya ringkas apa pembicaraan kita ini. Dengan mempresto duri-duri kehidupan, kita menjadi orang yang penuh belas kasihan pada orang lain, maklum, paham, mengampuni. Dan bersama Yesus mari kita pikul beban hidup ini. Karena kita tidak pernah sendirian. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang lebih normal. Suami yang lebih normal, istri yang lebih normal, gereja yang lebih normal. Ketika kita makin seperti Yesus. Caranya, presto, duri-duri kehidupan. Ubah hidup baru, duri-duri sifat buruk kita. Lalu tanda kita sudah berhasil, bersyukur, lemah lembut, rendah hati. Dan kita akan hidup dalam ketenangan dan ringan. Ku bersyukur Bapa. Mari kita hayati firman Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, banyak kelemahan kita, tapi mari kita syukuri. Karena Tuhan bisa mengubah kelemahan kita menjadi hidup yang baru. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancanganmu indah, rancangan indah
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Clement Hufbauer dari Wina, atau seringkali dikatakan Rasul Wina. Dia hidup di abad ke-18. Dia merawat orang-orang sakit dengan penuh cinta. Dia adalah pendeta rumah sakit. Dia merawat anak-anak yatim, terutama korban perang. Waktu itu perang terjadi pada era perang Napoleon. Dan dia merawat anak-anak yatim piatu, dan dia begitu rindu menghidupi anak-anak yatim piatu. Dia mencari dana. Dia pergi ke rumah makan, ada orang-orang makan, dan dia meminta dana untuk anak-anak yatim piatu. Apa yang terjadi, saudara? Di salah satu meja di mana orang sedang bermain judi, uang banyak di atas meja. Dia, Clement Hufbauer yang penuh rendah hati itu, berkata, tolonglah anak-anak yatim piatu. Apa yang dia dapatkan, saudara? Dia diludahi. Kena wajahnya. Apakah dia marah? Tidak. Kenapa dia tidak marah? Karena dia sudah mempresto kemarahan, emosi menjadi kerendahan hati, kelemah lembutan. Apa yang dia katakan pada orang yang meludahi dia? Dia berkata, jika itu untuk saya, terima kasih. Tapi apakah ada sesuatu untuk anak-anak yatim? Kalau itu untuk saya, ludah itu, tak apa-apa. Oke. Tetapi apakah ada sesuatu untuk anak-anak yatim? Orang-orang yang ada di situ, termasuk yang meludahi dia, begitu malu dengan kerendahan hati. Mereka spontan mengeluarkan uang dan menyumbang. Clement Hufbauer, hamba yang rendah hati. Karena dia berhasil mengubah hidupnya penuh syukur. Sekalipun ludah menempel di wajahnya. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Yang penting anak-anak yatim bisa tetap makan. Apakah engkau menjadi pribadi yang demikian? Ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh diajak untuk jujur dan mengakui kelemahan kami. Kami sebenarnya malu mengakui bahwa sebenarnya kami tidak sebaik bayangan diri kami. Seringkali kami merasa diri kami sudah orang yang baik. Tetapi Tuhan mengajak kami untuk jujur mengakui kami tidak sebaik bayangan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diajak melihat kelemahan orang lain dengan penuh kasih. Sehingga kami boleh belajar bertobat. Melihat kelemahan orang lain itu berarti kami juga melihat seperti cermin kelemahan kami. Betapa menyakitkannya sifat buruk kami, duri-duri kami bagi orang lain. Betapa seringnya kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pribadi, sebagai siapapun kami menyakiti orang-orang sekeliling kami. Betapa buruknya pandangan orang lain terhadap diri kami. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin mempresto, mengubah duri-duri kami dan duri-duri orang lain melalui kasih Kristus supaya terjadi hidup yang baru.
Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau memikul kuk kehidupan yang keras ini. Terlebih di masa pandemi ini. Kami semua seluruh dunia tidak sendirian memikul beban persoalan pandemi COVID-19 ini. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, sering kami merasa kecil hati. Apakah mampu umat manusia lepas dari pandemi? Tapi mengingat firman-Mu ini kami menjadi optimis karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami memikul penderitaan itu sendirian. Kami tidak pernah berjuang sendirian. Tuhan yang akan menemani kami semua. Bangsa kami Indonesia, dunia kami ini dan seluruh umat manusia. Berkali-kali Tuhan sudah melepaskan dunia ini dari berbagai pandemi demi pandemi. Persoalan demi persoalan, wabah demi wabah. Maka kali ini pun kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Juga setiap beban kehidupan rumah tangga masing-masing pribadi kami, Tuhan campur tangan. Tolonglah kami Tuhan, karena kami ini begitu lemah. Tetapi kami punya Tuhan yang kuat, yang memikul kuk kehidupan ini bersama kami. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan supaya gereja makin normal dalam melayani sesama. Gereja lebih normal lagi, makin perhatian pada dunia sekelilingnya. Ajar kami juga sikap yang sama. Terpujilah nama Tuhan.